Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, dan seluruh sidang jemaat yang mungkin melihat tayangan kita pada pagi hari ini. Puji syukur kesempatan ini Tuhan masih memberikan kepada kita untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh memuji dan besarkan nama Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini, panggilan berbakti diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian besar anugerah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di tanah ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
Bapa kami dalam kerajaan surga, suatu kemurahan yang besar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami semua. Sampai dengan pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah menyertai kehidupan kami. Kau telah memberkati kehidupan kami dengan hidup, dengan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, jika sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan, mari Tuhan Kau tolong setiap pribadi kami ya Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau dengan segala kesungguhan hati kami. Kami mau menyerahkan Tuhan segala pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Kami mau menyerahkan pemain musik, tim multimedia, singer, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan mau pakai, Tuhan mau urapi. Biarlah Tuhan pelayanan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia begitu saja, tapi boleh menjadikan dupa, boleh menjadikan persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita di masa yang pandemi seperti ini, banyak sekali ujian, banyak sekali permasalahan, beban berat yang harus kita hadapi untuk menghadapi pandemi ini. Tapi percayalah, ada satu kekuatan yang luar biasa jika hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan kita yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menghadapi pandemi ini. Hatiku percaya kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang di rumah, kalau mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Maulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bab cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah.
menjadi kekuatan dalam kehidupan kita jika Tuhan ada bersama dengan kita. Pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada menggentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian ayat firman Tuhan yang kita baca, yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Adi Cahyono. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini dengan suatu pujian, sampai akhir hidupku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, karena tanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan saat firman-Mu. Biarlah sungguh kasih-Mu, kuasa-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru, dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini, saya rindu bahwa Anda boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Anda sekalian. Sekalipun dalam masa-masa pandemi ini Anda senantiasa dilimpahkan ungkapan syukur untuk Anda merasakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Memasuki bulan November ini, kita akan belajar bagian firman Tuhan. Kita akan belajar tema kita tentang bertumbuh dalam karakter Kristus. Memasuki bulan November ini, kita masih belum bisa beribadah secara langsung. Sekalipun ada berita yang menyenangkan berkenaan dengan tingkat kesembuhan dari pasien COVID sangat meningkat, bahkan kasus-kasus penularan sudah mulai menurun. Namun demikian, kita akan terus bersahati biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Dan ketika nanti kita sudah siap, gereja akan menginfokan kepada segenap jemaat, juga kepada siapapun Anda yang rindu untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Waru. Kembali ke tema kita di bulan November, kita akan berbicara tentang bertumbuh dalam karakter Kristus. Mengapa hal ini sangat penting untuk kita pelajari? Beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan Undang-Undang Omnibus Law, bagaimana telah memicu begitu banyak persoalan yang kita tidak pernah tahu tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi hal yang menyedihkan adalah ketika kemudian demonstrasi itu berdampak terhadap hal-hal yang tidak baik. Kasus-kasus perusakan fasilitas umum, bahkan tidak sedikit yang melakukan pembakaran-pembakaran. Hal yang menyedihkan adalah ketika kemudian ada spanduk yang tertulis jelas di situ GMKI
kemudian juga ada lambang salib di situ. Kita tidak pernah tahu apakah mereka menjadi pelaku atau mereka hanya menjadi bagian dari orang yang demonstrasi pada waktu itu. Tetapi terlepas dari itu, bahwa ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri dalam kehidupan kita. Apakah tidak boleh mahasiswa Kristen menyuarakan? Boleh. Tetapi ketika kemudian simbol-simbol itu menjadi bagian dari sesuatu yang kita lakukan, tentang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang merusak, maka ini akan menjadi sebuah keprihatinan dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hal-hal yang lain, bagaimana hal ini juga akan mengajarkan kepada kehidupan kita pentingnya untuk kita bertumbuh, untuk kita membangun karakter dalam kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita berbicara tentang apakah karakter itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa karakter berarti bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen atau watak. Tetapi secara umum kita bisa melihat bahwa karakter adalah tentang identitas yang dapat mengungkapkan tentang sesuatu atau seseorang. Artinya apa? Bagaimana karakter itu mencerminkan sesuatu, atau karakter itu adalah mencerminkan seseorang. Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saya rindu ketika kita berkata Kristen bukan tentang sebuah label keagamaan, tetapi Kristen adalah tentang karakter yang kita bangun, kita tumbuhkan sesuai dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang pada waktu itu, atau mereka yang pertama kali disebut Kristen, oleh karena mereka adalah orang-orang yang bertahan dalam iman mereka kepada Kristus, sekalipun mereka mengalami aniaya, mereka tersebar, dan pada akhirnya mereka disebut Kristen oleh karena kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang menaruh iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang karakter Kristen, maka kita juga harus melihat kembali bahwa apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau Kristus itu penuh dengan kasih, bagaimana kehidupan kita pun bertumbuh dalam kasih kita. Ketika Kristus bertumbuh dalam pengampunan, bagaimana kehidupan kita pun harus bertumbuh dalam kerelaan kita untuk mengampuni. Ketika Kristus memberikan kesempatan bagi orang-orang berdosa untuk memperbaiki diri, bagaimana dalam kehidupan kita pun membangun kepribadian yang mau mengampuni, mengasihi, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mereka memperbaiki kehidupan mereka. Apa yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama? Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 bagian A. Saya hanya mengambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 bagian A. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan apa yang dikehendaki oleh bagian firman Tuhan bagi kehidupan kita adalah supaya kehidupan kita berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana Kristus menjadi teladan, bagaimana Kristus menjadi contoh, bagaimana Yesus menjadi panutan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemudian bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana Alkitab ini menjadi
pondasi, menjadikan panutan bagi kehidupan kita, menjadi tuntunan bagi kehidupan kita, untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih, bukan hanya ketika kita hidup di dalam gedung gereja. Ketika kita berbicara tentang mengampuni, bukan hanya ketika kita berada di gedung gereja. Bahkan terkadang kasih kita menjadi hilang ketika kita berada di gedung gereja. Bahkan pengampunan kita pun juga sering kali hilang ketika kita berada di gedung gereja. Mengapa? Karena orientasi dalam kehidupan kita, pembangunan karakter dalam kehidupan kita belum sepenuhnya merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pembangunan karakter dalam kehidupan kita belum sepenuhnya seperti apa yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita. Orientasi-orientasi dalam kehidupan kita masih tentang pemuasan diri kita. Orientasi-orientasi pembangunan karakter dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan penghargaan penilaian dari orang-orang di sekitar kita, bukan apa yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan. Sehingga hal ini penting dalam kehidupan kita, untuk kita membangun karakter dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita berada di gedung gereja kita berbicara tentang kasih, tetapi bagaimana ketika dalam kehidupan kita masih terlalu mudah untuk kita menyinggung orang lain, menjatuhkan orang lain. Bagaimana kita berbicara tentang mengampuni di gedung gereja, tetapi ketika kemudian dalam kehidupan kita tidak pernah memberi kesempatan bagi orang lain untuk mereka memperbaiki kehidupan mereka. Kadang terlalu mudah untuk kita menghakimi, untuk kita menyalahkan orang lain menurut ukuran kita. Sementara Alkitab mencatat berapa banyak orang-orang yang beroleh kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka. Ketika kita berbicara tentang karakter Kristus, maka seharusnya Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Apa yang melekat dalam kehidupan Yesus, apa yang melekat dalam diri Yesus tentang kasihnya, tentang pengampunannya, tentang kerelaannya, tentang empatinya, maka ini yang seharusnya melekat di dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana kita mengatakan kita orang percaya, kita orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bangga dengan kemampuan kita menghafal bagian kitab suci, kemampuan kita dalam menghafal Alkitab, tetapi ketika hal itu tidak kita lakukan, ketika hal itu tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita hanya akan menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kelompok-kelompok ini yang seringkali dikritik oleh Yesus. Oleh karena apa? Yesus selalu mengajarkan bagaimana dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi dalam kehidupan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita? Bagaimana karakter dalam kehidupan kita? Karakter yang senantiasa melekat seperti bagaimana Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Dan ketika kita berbicara apa itu karakter, kita akan melihat tentang cerminan hati kita, cerminan kehidupan kita, yang di dalamnya menyangkut sifat, watak, personalitas dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga melalui karakter ini orang akan melihat siapakah diri kita. Ketika kita rindu supaya orang-orang yang belum percaya akan melihat Kristus dalam kehidupan kita, mari
kita membangun karakter dalam kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi kehidupan saudara dan saya untuk kita membangun karakter dalam kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap pribadi, setiap kehidupan jemaat Tuhan, setiap keluarga. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, berkarya dalam kehidupan mereka, supaya mereka dan setiap kehidupan kami akan terus dibangun, ditumbuhkan dalam karakter, dalam sifat, dalam watak seperti apa yang Kristus ajarkan bagi kehidupan kami sekalian, supaya orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan Anda akan menemukan sesuatu yang indah, yang semakin berkenan, yang Tuhan ajarkan bagi kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa taati protokol dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati.